Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian subuh dimulai, mohon izin kami panitia Ramadan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hasil infak tarawih malam pertama Ramadan sebesar Rp566.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jemaah atas amal baiknya. Semoga Allah membalas mengganti dengan yang jauh lebih baik. Penceramah pada pagi hari ini adalah beliau Ustaz Alban Tanjung. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan. Tema kajian pada pagi hari ini yaitu Ramadan Tamu Agung. Sudah siapkah hati kita? Demikian sebagai pengantar dari panitia Ramadan, waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau Ustaz Alban Tanjung. Dan mohon izin Ustaz, kita sampai waktu syuruk plus 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah memulai hari pertama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kita mulai dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah tadi malam. Lalu pada pagi hari ini kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid, disaksikan oleh para malaikat. Kurang apa lagi? Lengkap tidak semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu bertepatan dengan 18 Februari 2026. Dan juga kita menyaksikan Saudi Arabia juga memulai hari pertama Ramadannya tanggal 18 Februari ini. Saya dapat surat dari teman bahwa di Masjid Indonesia yang ada di Den Haag di Nederland juga memulai puasa pada 18. Jadi Muhammadiyah mempunyai kalender tunggal, kalender Hijriyah global tunggal. Tadi malam saya juga mendapat informasi di beberapa titik di daerah di Bacan sudah kelihatan bulan, tapi di Papua belum kelihatan. Jadi kalau untuk Indonesia sebenarnya, kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia, apabila di Lamongan misalnya sudah kelihatan, karena kita satu wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya sudah bisa memulainya.
Tapi karena kita ingin meyakinkan, mesti terlihat di Sumatera ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, maka sebagai negara kesatuan republik dia bisa, tidak ya bisa. Tapi pemerintah Indonesia mengambil untuk tanggal hari Kamis tanggal 19. Tidak ada masalah bagi kita karena sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya pun sudah pernah terjadi dan tidak ada masalah. Jadi ini bukan sesuatu masalah yang besar. Baiklah, kita berjumpa kembali dalam kajian Pada Subuh. Kita mulai dari yang pertama. Bulan Ramadan itu dalam kalender Hijriah adalah bulan yang ke-9. Berarti bulan yang ke-8 adalah bulan Sya'ban. Bulan yang ke-7 adalah bulan Rajab. Maka pada waktu itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan. Wa Sya'ban, berkahilah kami pada bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban. Wa ballirna Ramadan, dan sampaikanlah kami atau temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di dalam bulan Ramadan. Jadi inilah doa yang kita panjatkan semenjak bulan yang ke-7, bulan yang ke-8, dan sekarang kita sudah sampai bulan yang ke-9. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat dulu yang pertama begini, bahwa Al-Quran itu membagi manusia ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai dengan yang kelima yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, sampai dengan ayat yang ke-5. Itulah golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beriman. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang kafir. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 6 dan 7. Sedangkan orang munafik itu 8 sampai 20, panjang sekali. Berarti ada risiko potensi yang besar bagi orang-orang yang munafik. Nah, dari 3 golongan ini yang dipanggil untuk melaksanakan atau menunaikan puasa adalah golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang beriman. Di mana ayatnya? Kita temukan ayat itu dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Saya ulangi. Jadi diawali dengan kalimat iman, diakhiri dengan diawali dengan kata takwa, diakhiri dengan takwa. Jadi puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu semenjak hari pertama ini, bulan Ramadan ini, kita menata niat puasa kita bahwa tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai ada kita meniatkan agar menurunkan berat badan. Jangan sampai ada niatnya mengecilkan perut seperti saya. Hari ini agak besar menjadi tidak. Kalau nanti berat badan Bapak berkurang, kemudian ukuran perut berkurang, alhamdulillah, tapi tujuannya adalah
la'allakum tattaqun. Mari saya ajak dan Bapak dan Ibu, dari satu ayat kita fokus ke satu ayat ini saja. Banyak kata-kata yang mesti kita lihat. Yang pertama ada amanu, maka itu yang kita bahas. Mudah-mudahan insya Allah cukup waktunya. Yang kedua amanu, yang kedua kutiba, diwajibkan, sudah ada dua. Yang ketiga asyam, puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, wajib dua. Atas kamu berpuasa berarti tiga. Kama kutiba alal ladina, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. La'allakum berarti lima. La'alla kemudian takwa. Jadi kita mulai dari yang pertama. Sekali lagi, yang dipanggil untuk mengerjakan atau menunaikan puasa itu adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, lihat pentingnya kata iman. Yang dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat hanya orang beriman. Lihat surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana telah datang panggilan untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu, tinggalkan kantor, tinggalkan bisnis, tinggalkan perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan puasa adalah orang yang beriman. Yang dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat adalah orang yang beriman. Iman, sama iman. Nah, apa yang dimaksud dengan iman? Kita sudah bolak-balik berbicara tentang iman. Iman itu ada tiga unsurnya. Itulah yang disebut dengan iman. Yang pertama, iman itu diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, ditunjukkan dengan anggota tubuh. Kita fokus kepada yang pertama, diyakini kebenarannya dengan hati. Oleh karena itu, setelah dia meyakini kebenarannya dalam hati, ada orang mau masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Harus diucapkannya, tidak bisa mengatakan saya simpan di dalam hati saja. Lihat pembimbing orang yang mau masuk Islam itu berkata kepadanya, ikuti setelah aku. Asyhadu, maka yang mau masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha, begitu seterusnya. Jadi harus diucapkan. Jadi itulah iman itu adalah diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, ditunjukkan nanti dengan gerakan anggota tubuh, misalnya dia sholat. Nah, iman kita itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Dia bertambah iman kita itu kalau kita penuh dengan ketaatan. Iman kita berkurang, menurun kalau kita dekat dengan kemaksiatan. Maka kita harus menjaga agar iman kita itu tidak berkurang. Kalau tidak bisa, seharusnya bertambah, tapi kita tidak bisa berkurang. Nah, bagaimana caranya kalau satu ketika iman kita berkurang? Ditanyakan kepada Nabi, kaifa nujaddidu imana? Kaifa nujaddidu imana? Wahai Nabi, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Jadi kalau iman kita berkurang, untuk menaikkannya ke atas, maka kita perlu memperbaharui iman. Kalau baterai mobil, baterai itu dicas, baterai sepeda motor dicas. Kalau iman bagaimana caranya? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, bagaimana caranya memperbaharui iman? Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Dalam Bapak Ibu ya? Sudah tahu, waktu itu sudah dapat iman. Sampai jam berapa kita? Kalau lewat sedikit, sabarnya, lewat sedikit ya, kalau lewat sedikit. Jadi, pasti kita sudah dapat iman Pak ya? Yang dimaksud dengan iman kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa iman kita bisa bertambah,
iman kita bisa berkurang. Kita sudah tahu bagaimana caranya memperbaharui iman kita. Kalau iman kita turun, kita naikkan seperti halnya baterai sepeda motor itu kita cas. Caranya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa orang yang ucapan terakhirnya, perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Berarti dari awal hidup la ilaha illallah sampai dengan akhir hidup la ilaha illallah. Dapat nomor 1. Jadi iman sudah kita bahas. Yang kedua kita pindah kutiba, diwajib. Wahai orang-orang yang beriman, imannya sudah diwajibkan. Sekarang kita pindah wajib. Kita pindah wajib dulu. Nah, wajib itu artinya hukum Islam itu dalam ilmu fikih ada 5. Yang pertama mulai dari wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Maka yang dimaksud dengan wajib di sini sederhana saja, tidak perlu kita perdalamnya. Apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, bila kita tinggalkan kita berdosa. Sederhana saja. Jadi itulah yang dimaksud dengan wajib. Dapat wajib dodam. Jadi amanu, imannya sudah dapat. Kemudian wajibnya kutibahnya sudah dapat. Sekarang kita pindah berhenti dulu saya di situ. Kalau di awalnya iman, di akhirnya adalah tadi takwa. Maka yang di tengah-tengah kita menjadi, saya loncat dari awal menjadi akhir agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak perhatikan ya. Iblis itu penghuni surga dulu, betul Bapak? Iblis penghuni surga. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada adanya surga, dia beriman kepada adanya neraka. Berarti dia beriman. Apakah iblis bertakwa? Lihat, takwa itu artinya mengerjakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. Sekali lagi, takwa itu mengerjakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. Nah sekarang lihat, beriman ke iblis? Ya, karena dia pernah penghuni surga. Sekarang lihat ayatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujud mereka kecuali iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena menganggap derajatnya lebih tinggi. Aku ciptakan engkau dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi aku lebih tinggi. Jadi dia takabur dan sombong. Jadi kita melihat bahwa iblis itu beriman, tetapi iblis tidak bertakwa. Karena pada saat diperintahkan untuk sujud kepada iblis, dia tidak mau sujud karena keangkuhannya dan kesombongannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dan kita ambil? Orang yang bertakwa pastilah dia beriman, tapi orang yang beriman belum tentu dia jelas sampai sini Bapak Ibu ya. Contohnya iblis. Iblis beriman, tapi iblis tidak berarti kita ingin naik kelas. Tadinya kita orang beriman, Allah ingin membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita yakini kebenarannya dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kita tunjukkan dengan gerakan anggota tubuh, maka kita ingin naik dari iman menjadi takwa. Bagaimana caranya kita naik dari iman menjadi takwa? Ini iman, ini takwa. Bagaimana caranya naik dari iman menjadi takwa? Itulah puasa di tangan-tangannya. Jadi puasa itu adalah proses mengantarkan kita dari orang yang beriman menjadi orang yang melaluinya. Nah, itulah dia puasa. Siap. Amanu, iman, kutiba, diwajibkan, asyam, dapatkan puasanya. Nah, kita naik lagi azan. Jadi puasa kita lihat secara
bahas artinya menahan diri, imsak. Tetapi secara istilah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan buruk dan berhubungan suami istri dan segala macamnya yang membatalkannya, mulai dari terbitnya matahari, mulai dari subuh sampai dengan masuknya waktu maghrib. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong jangan dipersempit maknanya, karena di sini tidak terlihat usaha kita untuk mengendalikan panca indera kita. Kita punya mata, kita punya telinga, punya kalbu. HP itu ada di depan kita. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka bisa kita melihat sesuatu yang mestinya tidak kita lihat dari HP. Kita mendengar dari HP kita sesuatu yang mestinya kita tidak dengar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu kita ini semuanya nanti masing-masing dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bukan hanya makan minum saja yang membatalkannya, tapi nilainya puasa itu bisa jatuh, bisa berkurang kalau kita tidak dapat mengendalikan pendengaran, penglihatan dan kalbu kita. Jadi berhati-hatilah kita supaya kita bisa melakukannya dengan proses yang baik. Nah, naik kita dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jadi siap dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum Nabi Muhammad sudah ada puasa. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga belum puasa. Itulah ayatnya. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kita lihat, sekarang kita lihat mana saja yang mana. Nah, ini dia. Nabi Musa puasa 40 hari. Nabi Musa puasa 40 hari. Kapan dia puasa itu Bapak Ibu ingat? Kakaknya atau abangnya atau masnya Nabi Musa itu siapa? Nabi Harun. Pada waktu dia ingin menerima, kalau orang Kristen sebutnya Ten Commandment, dikatakannya kepada abangnya, kakaknya, saya titipkan umat ini kepadamu, aku ingin menerima menyendiri, keluar diri bersendiri gitu. Maka dia puasa 40 hari. Ibu Maryam sebelum melahirkan Nabi Musa, Nabi Isa, dia puasa. Orang Yahudi sekarang, orang Yahudi puasa sebagai peringatan hancurnya kota Yerusalem dan direbutnya kota ini oleh musuh, dan mereka puasa 1 hari dalam bulan Agustus. Di Indonesia ada libur hari raya Paskah, orang Kristen dan orang Katolik puasa. Orang India, Gandhi, Mahatma Gandhi juga ada puasanya. Berarti benar yang dikatakan Al-Quran, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini sebelum umat Nabi Muhammad ini. Kita tidak masuk di sini, semua sebelum Nabi Muhammad. Cuma sedikit ada bedanya. Di kantor saya dulu ada berbagai macam agama. Jadi saya terbiasa puasa sunnah Senin dan Kamis. Anggota tim yang lain mengatakan, saya juga puasa. Tapi pada waktu puasa itu saya lihat dia minum. Tentu agamanya bukan Islam. Saya tanya, kamu tadi katanya puasa? Iya Pak, kalau kita itu puasa pantangan. Jadi hari ini misalnya saya nggak boleh minum susu, maka pantangannya nggak boleh minum susu. Oh begitu. Hari ini saya nggak bisa makan daging, makanya puasa makan daging. Kan beda. Jadi apa pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu? Meskipun ada puasa pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, tapi syariatnya berbeda. Syariat yang kita pakai adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan mereka tidak perlu makan sahur. Kalau kita makan sahur itu bagian dari syariat puasa. Bagi kita umat Islam, sholat tarawih itu bagian dari
puasa. Gitu. Tidak ada namanya puasa kalau tidak ada tarawih. Tidak ada namanya puasa kalau tidak ada kita makan sahur gitu. Jadi beda. Kalau zamannya Nabi Isa, umatnya Musa itu harus ganteng. Saya baca di buku kitab tafsirnya Buya Hamka, kalau mereka itu puasa nggak boleh nampak-nampakkan loyo, mesti dinampakkan tampan, ganteng, rambutnya disisir rapi pakai apa seneng itu. Kalau dulu pak yang tancung, jadi pakai rambut, jadi rambut. Bapak baca di buku itu. Jadi kalau puasa tidak boleh menampakkan loyo lemes, gak mesti ditampilkan sebagai ganteng, rambutnya rapi dipakai tancung. Jadi dapat bayang. Jadi sebenarnya umat-umat sebelum kita juga diwajibkan puasa. Oke. Nah, jadi sekarang kita naik lagi. Nah, kembali lagi kayak tadi. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sudah ya? Sudah kita bahas ya? Sudah dapat. Min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum. Nah, Bapak dan Ibu sekarang lihat nanti puasa itu tertuang dalam surah Al-Baqarah mulai dari 183 sampai dengan 187. Lihat ujung ayat 183. La'allakum tattaqun 84. Kemudian kita 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayatnya wala'allakum tashkurun, la'alla wala'allakum tashkurun 185. Bapak turun ke bawah 186. Lihat ayatnya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun 186. Ibu turun ke 187. La'allakum tattaqun. La'alla apa maksudnya la'alla tersebut? La'alla agar kamu menjadi, supaya kamu menjadi. Dengan demikian kita ambil dulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. La'alla. Jadi kita buat begini. Nah, ini sekarang kita masuk kalimat apa maksudnya la'alla. Nah, kalau ada peluang, ada kemungkinan, ada kesempatan, maka Al-Quran menggunakan kata la'alla. Itu berarti dengan puasa tersebut ada kemungkinan, ada peluang, ada kesempatan kita menjadi berubah dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. La'alla itu maksudnya. Di beberapa Bapak dan lihat di beberapa saya kutipkan di bawah. Dengan berpuasa tersebut ada kemungkinan, ada peluang, ada kesempatan kita berproses meningkat dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satunya dengan cara puasa. Disebutkanlah la'alla. Bapak Ibu sekalian, jelas makna la'alla di sini. Agar kamu menjadi orang yang mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun, agar kamu orang menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang tetap dalam kebenaran. La'allakum tarsyudun. Dapat Pak ya? Nah, sekarang berarti ada peluang, ada kemungkinan, ada kesempatan. Sekarang bagaimana kalau tidak ada? Nah, sekarang tidak ada. Sekarang la'alla. Lawan kata la'alla yaitu laita. Nah, sekarang Bapak lihat. Lawan kata la'alla itu adalah laita. Nah, kata laita artinya pengandaian yang tidak dapat terwujud. Jadi pengandaian yang tidak dapat terwujud. Contohnya begini. Seandainya hari ini hari Kamis. Mungkin hari ini hari Kamis? Tidak, hari ini hari. Saya katakan kepada Bapak,
Seandainya ibu bapaknya masih hidup, berarti ibu bapaknya sudah mati, nggak hidup lagi. Seandainya aku menjadi kamu, mungkin nggak aku menjadi kamu? Tidak mungkin. Seandainya kamu menjadi aku, mungkin nggak? Tidak mungkin. Maka kalau tidak ada kemungkinan, tidak ada peluang, digunakan di dalam Al-Quran kata laita. Jadi la'alla lawannya laita. Contoh, kita lihat dalam surah An-Naba ayat 40 yang berbunyi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Laita dalam surah Al-Fajr, dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Sebelum itu apa ayatnya? Ya, coba nanti Bapak lihat, lupa saya. Sebelum kan ada ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Sebelum itu ada kalimat atau ada kata laita. Jadi kalau tidak mungkin kita pakai di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya orang tidak mudah mengotak-ngatik, merubah-rubah, mengganggu Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat spesifik, sangat khusus katanya. Ada la'alla, ada laita. Apabila ada kemungkinan, ada kesempatan, kita pakai kata Al-Quran memakai kata la'alla. Apabila tidak mungkin, tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan, Al-Quran menggunakan kata laita. Contohnya surah An-Naba ayat 40, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya, dan berkatalah orang-orang kafir, alangkah sebaiknya seandainya aku menjadi tanah. Dia ingin minta menjadi tanah kembali. Dia mau dimasukkan ke neraka. Kalau tanah tidak dimintai pertanggungjawabannya, kalau manusia dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dia timbangan, mungkin dia mau masukkan ke neraka, dia mengatakan alangkah sebaiknya aku menjadi tanah. Nggak bisa lagi kembali. Dapat apa ya? Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita mengenai takwa sudah. Jadi kita sudah bicara mengenai takwa. Nah, ini sudah saya jawabkan. Sekarang sudah saya situ, saya sampai ke atas, saya kembali ke atas dulu. Nah, kita lihat rukun Islam. Ini dia. Nah, puasa itu tertuang atau terdapat dalam rukun Islam yang keempat. Tolong Bapak Ibu perhatikan, kita lihat sama-sama. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa as-shaum 4, yang kelima menunaikan ibadah haji. Ya, jadi kita ingin melihat, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana hubungannya antara kedua ini dengan puasa. Misalnya begini, kita mulai dari nomor 5 kan. Rukun Islam itu 5, nomor kelimanya adalah haji. Kita lihat begini maksudnya Bapak. Kita orang Indonesia, satu orang yang pergi haji mengantarkannya ke Rampal 2 bus, bisa 2 RT, bisa 3 RT. Betul? Berarti rukun Islam itu sifatnya demonstratif, nampak, ditunjukkan, dilihat. Dapat Pak ya? 1. Belum dia pergi haji, 2 minggu atau seminggu sebelum itu diundangnya orang selamatan ke rumahnya. Nampak bapak ini, ibu ini akan menunaikan ibadah haji. Sudah? 3 hari dia sebelum pulang, oleh-olehnya ternyata sudah siap di rumah. Oleh-oleh dibagi di rumah, dibeli di Embong Arab. Nah, begitu dia pulang dibagi-bagikan, maka orang tahu, sekampung tahu, oh bapak Eus baru pulang dari. Nampak, terlihat, sifatnya demonstratif di sini. Yang kedua, jadi itu kan zakat. Kita naik yang ketiga, loncat dulu pokoknya. Zakat. Nampak. Saya tanya bapak, nama bapak siapa? Disebutkan, namanya Muhammad bin ini. Alamat di mana? Nampak. Bapak datang kepada saya, disaksikan oleh orang. Pak, ini zakat apa Pak? Zakat mal, zakat fitrah. Nampak semuanya, disaksikan oleh. Lalu saya buatkan tanda terima, nampak, semuanya nampak. Sudah. 2. Yang ketiga, tadi setelah
haji nampak, kemudian zakat nampak, puasa juga nampak. Puasa secara dia demonstratif, dia ikut pergi buka puasa, dia makan sahur, dia pergi, nampak, semuanya nampak. Jadi apa pelajaran yang kita lihat dari rukun Islam? Rukun Islam itu apabila kita tidak berhati-hati dalam melaksanakannya, berpotensi menjadi riya, pamer, tunjuk. Oleh karena itu harus hati-hati. Berbeda dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, dari mana kita tahu? Nak nampak dia pergi umrah, tapi pada saat dia mau pergi umrah itu dihitungnya dulu wetonnya, ditanya dia travel, iki berangkatnya tanggal pinten, hari apa, dihitungnya weton tidak cocok. Dia beriman, tapi kita tidak tahu di belakangnya itu, tidak nampak. Dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu, tidak nampak. Jadi ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini poinnya. Bapak lihat ada kadang-kadang jemaah kita, ada orang Islam yang hebat, nampak. Dia nampak membangun, memberikan bantuan pembangunan masjid, nampak. Karena disebutkan, Bapak ini sekian juta begini, nampak di sini. Kemudian dia membangun bantuan rumah sakit, nampak disebutkannya. Dia pergi hari Jumat, nampak. Dia pergi sholat Jumat, nampak dalamnya. Betapa kagetnya Bapak dan Ibu semuanya. Besok paginya ternyata tertangkap tangan oleh KPK. Loh, kok sih? Bapak ini kan begini, Bapak ini kan begini, Bapak ini begitu. Yang Bapak lihat itu adalah rukun Islam, bukan rukun iman. Jadi persoalan kita saat ini adalah banyaknya di rukun Islamnya, tapi di rukun imannya tidak. Itulah sebabnya saya buatkan di gambar ini. Nah, yang nampak itu, jadi yang tidak nampak iman. Seperti pohon mangga. Kenapa saya ambil pohon mangga? Karena Jawa Timur, Probolinggo terkenal dengan pohon mangga. Jadi pohon mangga itu tidak apakah Bapak dan Ibu melihat akar yang terhunjam ke bumi? Tidak. Yang tidak nampak itu, itulah rukun iman, itulah ibadahnya. Sedangkan yang nampak menjulang tinggi ke atas itu, itulah rukun Islamnya. Jadi yang kita lihat, ketoke Bapak baik, ketoke itu rukun Islamnya di atas, rukun imannya tidak nampak. Persoalan kita sekarang ini adalah rukun imannya. Jadi yang menjulang tinggi ke atas batangnya, itulah rukun Islamnya, itulah ibadahnya. Sedangkan yang menghunjam ke dalam bumi yang tidak kelihatan itu, itulah ada akarnya. Itu adalah tauhidnya. Jadi bila mana Bapak dan Ibu menanam 5 pohon mangga, 3 tumbuh subur berkembang, sedangkan 2 laginya tidak tumbuh, seperti pengalaman saya menanam mangga, 2-nya bisa jadi jangan cepat-cepat menyalahkan, oh ini karena batangnya, ini karena daunnya, ini karena ini. Bisa jadi 2 pohon mangga yang Bapak tanam itu tidak tumbuh karena ditanam di tanah yang banyak racunnya dan lain-lainnya. Jadi persoalan sekarang kita adalah persoalan. Oleh karena itu sampai sekarang ini perlu kita menyentuh tentang iman. Itulah sebabnya Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Persoalan kita adalah di keimanan-keimanan ini. Jadi cukup belum? Oke. Jadi ya nampak itu. Nah, oleh karena itu ada cabang-cabangnya. Kalau kita lihat-lihat itu, maka cabangnya itu ada fardu kifayah. Jadi ini batangnya, ada cabang-cabangnya, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalnya ada orang Islam meninggal, kita laksanakan fardu kifayahnya. Kita sucikan, kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita antarkan ke kubur. Itulah fardu kifayahnya. Kemudian ada di situ daunnya. Kemudian itulah ibadahnya, sholatnya, sunnahnya. Lalu yang paling penting dari semua, harus ada buahnya. Kalau Bapak tanam, apapun Bapak tanam, mangga itu tidak berbuah, tidak ada Bapak bilang percuma. Percuma. Berarti untuk mendapatkan buah dalam ini adalah akhlak. Tambah baik dia, tambah santun dia, tambah disiplin dia, tambah meningkat dia, tambah banyak hafalannya. Semua yang positif-positif itu, itulah buah dari
perpaduan iman yang baik dan rukun iman yang baik dengan rukun Islam yang baik, atau akhlak itu atau buah itu hasil dari perpaduan akidah yang baik dengan ibadah yang baik. Rukun iman yang baik dengan rukun Islam yang baik menghasilkan akhlak yang baik, atau akidah yang baik dengan ibadah yang baik menghasilkan akhlak yang baik. Itulah buahnya. Dalam konteks ini, kalau pohon mangga tadi itu buahnya mangga. Oleh karena itu selalu kita ulang-ulangi iman dan Islam, iman dan Islam. Nah, apa yang perlu kita perhatikan sekarang? Saya menginjak sedikit bahwa betapa nikmatnya kita puasa di Indonesia ini. Kalau kita ambil dulu kesimpulannya, jadi dengan berpuasa kita sebenarnya sedang berproses dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa itu ada kesempatan, ada kemungkinan kita menjadi orang yang bertakwa, maka digunakan kata la'alla. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, sedangkan orang yang bertakwa pastilah dia beriman. Maka itulah inti utama kajian kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai pengantar untuk sekedar tambahan saja, kita di Indonesia puasa rata-rata 13 jam, 13,5 jam. Betapa nikmatnya kita puasa di Indonesia. Tidak pernah kita merasakan puasa dalam keadaan musim dingin, tidak pernah kita rasakan dalam keadaan musim salju. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu apa perasaan mereka. Jadi begini, perasaan mereka seperti ini. Mereka mengatakan kepada kita seolah-olah Allah itu tidak adil, karena ada pada satu kesempatan saudara-saudara kita yang orang Islam yang berpuasa di Eropa itu ada masa puasanya panjang sekali, 20 jam. Baru dia berbuka puasa, dia mesti sholat maghrib, dia mesti sholat isya, dia mesti sholat taraweh. Setelah itu sudah masuk subuh dan dia harus puasa kembali. Mengatakan, enak sekali Anda sekalian, lamanya siang dengan lamanya malam lebih kurang sampai 12 jam. Puasa Anda lebih kurang 12-13 jam, kami puasanya 20 jam. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nikmatnya kita puasa di Indonesia, nikmatnya surga di dunia itu adalah Indonesia. Yang kedua, janganlah kita menganggap bahwa kita ini susah daripada orang yang lain. Bapak bisa bayangkan kalau kita mau sholat subuh, saya merasakan sendiri. Kita tinggal di lantai 49, mobil kita di bawah. Untuk mengeluarkan mobil kita dari apartemen, kita harus turun dari lantai 49 ke bawah. Setelah kita, kan tidak boleh parkir sembarangan seperti Indonesia. Orang Indonesia nikmat luar biasa. Mobilnya bisa parkir di depannya, sepeda motornya bisa parkir di depannya. Di Singapura, di Malaysia tidak bisa. Awak pergi ke sana, parkir kereta ke sana. Bila kita nak pergi, kita pergi ke sana. La ilaha illallah, belok-belok dah, dapat mobilnya, keluar lagi, bayar lagi, berputar lagi. Di Indonesia seperti di Saudi Arabia, 12 azan kedengaran ke kamar kita. Masihkah Anda tidak datang ke sholat? Setelah itu nikmat, ya Allah ya Rabbi, nikmat ya Allah. Setiap kali saya pergi, yang saya ingat sebulan yang lalu kan saya ngisi kajian di Masjid Indonesia di Tokyo. Kedinginan orang-orang, dalam hati saya, kan begini kan gak ada di Indonesia, kedinginan mereka banyak. Kalau kita di Indonesia, ya gak kedinginan apa-apa, tetap aja gak datang ke masjid. Nikmat luar biasa. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, yang terasa kita kehilangan sholat subuh. Apalagi kalau sholat subuh di Manado, 500 orang, 600 orang terlihat dari kita, dari mulut-mulut jalan gang itu. Datanglah pasangan suami istri, usia 65 tahun, 70 tahun sudah pensiunan, datang dengan tangan ke masjid. Kita meneteskan air mata. Ya Allah, aku ingat dulu seperti itu pada waktu kami di Masjidil Haram, pada waktu kami di Madinah, pergi ke Mekah. Jadi bisa nikmat Indonesia. Dari mana Bapak dapat Ibu senikmat itu di Indonesia? Ke masjid ini saya lihat daftar penceramah, la ilaha illallah, ada profesor, doktor, ada ini. Sekali lagi saya mengatakan, kita orang Malang jangan sampai ketinggalan dari orang yang lain. Orang Malang adalah orang pintar, smart people, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Jadi jangan sampai ketinggalan kita orang Malang. Bapak tahu betapa nikmatnya Bapak dan Ibu di sini. Masjid di kampung-kampung di mana datang
ada doktor, ada insinyur, ada profesor. Apa Bapak dapat begitu di Sumatera? Apa Bapak dapat begitu di ujung Kalimantan sana? Ya enggak, hanya di Malang. Betul. Maaf, kita ke Jogja juga nggak seperti ini. Hampir semua sudah saya jalin, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Lama saya juga di Papua. Ada profesor ini ada datang luar biasa. Jadi maksudnya itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, ya. Jangan sampai kita orang malam, orang hebat. Saya aku tajuk malam, masih aku tak perlu ya, tapi aku tajuk malam saya. Kalau saya disuruh cerita malam, saya bilang 3 hari 3 malam saya kuat untuk menceritakan hebat di kota Malang. Betul Pak, nggak ada kota sehebat kota orang Malang seperti Malang. Tahu Bapak bagaimana saya sudah selesai ceramahnya? Bagaimana saya? Ini perlu bagaimana saya menceritakan kota Malang. Kalau datang orang kulit, you know, the only place, the only town in Indonesia that you can grow apple. Oh, really? Satu-satunya kota tempat di Indonesia ini yang bisa Anda menanam apel hanya di Malang. Oh, really? Saya tambah, saya bumbui, saya kompor itu. The only place in Indonesia that you can still reach 15 degrees Celsius. Sekarang susah mendapatkan 15 Celsius. Dulu saya tahun 90, waktu saya 81, 85 datang ke Malang, waktu berbicara saya pagi-pagi keluar embun dari mulut saya. Tahun 91 saya di Sawah Jajar masih keluar. Sekarang nggak ada, jadi dibumbui. Tambah lagi Malang, apalagi hebatan Malang. Satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai perguruan tinggi, hampir 50 perguruan tinggi. Faculty of Medicine, Faculty of Technics, anything you mention. Oh really katanya. Orang tertarik. Memang orang Malang orang pintar. Bangga Pak ya? Iya. Anak saya juara 3, juara 2 di Bekasi. Sampai ke sini juara 5 pun nggak dapat. Juara 5 nggak dapat Pak. Karena di sini juara itu nilainya 100. Anak saya kemarin itu nilainya 94, 95, nggak dapat juara. Orang di Malang orang pintar-pintar, orang hebat. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau saya katakan saudara saya, ada kita acara di Malang itu, aku mau datang, aku kalau ke Malang aku mau datang, tapi kalau ke situ aku nggak mau. Kalau ke Malang mereka datang sudah. Jangankan orang Indonesia, orang luar negeri suka datang ke Malang. Jadi kita mudah-mudahan kota kita hebat, orangnya hebat. Dan yang paling saya sukai di Malang itu agamanya hebat, agamanya kuat, kemana kita pergi kuat. Jadi luar biasa Malang ini Pak ya. Mudah-mudahan kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gak apa-apa kita tambah-tambah cerita, bumbu-bumbu cerita ya gitu. Saya 1 kali 1 tahun ke sini cuma alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya tukang cerita. 3 hari kita nggak ketemu, saya dengan Ibu udah cerita. Banyak sekali ceritanya. Saya baru pulang dari New Zealand, saya terlihat bagaimana cara hubungan anjing dengan sapi. Oh, begitu caranya. Kok anjing kok bisa menundukkan sapi, memindahkan? Oh, begitu caranya. Kita sudah lama nggak ketemu. Kemudian saya baru pulang dari Tokyo, saya lihat, oh begitu caranya. Banyak sekali kita lihat. Jadi kita ingin ceritakan karena orang Indonesia kita. Jadi sepanjang jalan itu saya diceramahi. Kata orang Islam itu anjingnya begini, yang saya dijemputnya. Yang punyanya itu adalah orang Indonesia, Syekh Dr. Abdul Jabbar. Orang Aceh, besar di Medan, tapi waktu usia 16 tahun pindah ke New Zealand. Jadi dari mana ini Bapak? Pertanyaan orang Indonesia pertama gini, kalau Bapak punya sapi sebanyak 5.000, kira-kira pertanyaan orang Indonesia yang pertama Bapak? Banyak sapinya. Pertanyaan orang Indonesia kepada pemiliknya itu apa? Menjaganya. Agak spesifik Pak, agak spesifik. Coba. Berapa karyawannya? Madu saya Pak. Madu. Pertanyaan orang Indonesia. Iki sama ikut. Kalau karyawannya piro? Tahu Bapak kira-kira 5.000 itu karyawannya berapa? Kira-kira. Kalau 5.000 kita punya sapi, karyawan itu yang waktu itu berapa? 500. Bapak tahu berapa karyawannya? Itu.
La ilaha illallah. Kelihatan kita terbelakang. Karena kalau sapi banyak, asumsinya pekerjanya banyak. Di situ dia, pada waktu kita sholat subuh tadi, di sebelahnya sapi itu dia sholat di situ. Karena sapi itu perlu diambil, mobil tankinya sudah datang. Jadi kita ngantuk-ngantuk datang di situ. Orang Indonesia yang punya. Istrinya, Ibu Peggy Melati Sukma. Jadi Bapak tadi bilang, Peggy, tahu ya Mas? Dia suka datang ya, kira-kira begitu. Jadi maksud saya itu intinya nikmat. Dia yang mengerjakan, dia yang punya. Anaknya umur 7 sudah membawa traktor yang 20 ton. Dalam hati saya begini, orang kaya kok susah nanti. Dalam hati saya, kok susah. Enggak lah, aku gak mau. Aku pindah, aku pulang aja ke Malang. Susah lah Pak. Begitu kayanya mereka. Apa yang membuka pintu bapak sendiri, bawa traktor bapak sendiri, bapak air bapak sendiri. Masak sendiri. Susah sendiri. Enggak. Benar, Indonesia adalah surga dunia. Kita pulang, datang. Kita bayar dulu, ya Allah, gimana tinggal di mana? Kan saya juga pakai kopi ya. Waktu pertama-tama masuk Malang begini. Ini riba. Terus ojo dilong. Tak takoni bojoku maksudnya ojo dilong iku apa sih? Bapak kasih 5.000, 10.000 sampai ke alhamdulillah maturnu sangat gembar, kata orang abang-abangku. Mana ada tukang parkir kau di Medan kayak gitu? Gak ada lah katanya. Hormat orang santunnya gini. Bapak kan gak merasakan, saya orang yang luar datang ke Malang, saya merasakan kenikmatan itu. Gak ada seperti ini di Jalan ini. Luar biasa nikmatnya kita Malang. Jadi sampun ya Pak. Nanti ditambah cerita Jepang, nanti ditambah cerita Eropa, nanti kebanyakan gitu loh. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi, kita cerita-cerita yang kalau cerita ceramah begini, Bapak sudah sering dengarkan, tapi ada cerita-cerita yang saya tertarik itu bagaimana anjing kok bisa berkomunikasi dengan sapi. Ini kotak sawah. Jadi 5.000 itu nggak pakai kandang Pak, cuma dilepas di alam terbentang terbuka itu. Jadi ada satu blok, ada 100 sapi. Lama-lama sapi ini memakan rumput, habis. Nah pada waktu rumputnya itu mulai habis, dipindahkan ke sebelah. Kok bisa anjing memindahkan itu? Anjing memindahkan. La ilaha illallah. Terus dicarinya, ini hukum Islamnya begini, kira-kira begitulah ya. Namun Pak ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.